Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, sekarang kita lanjutkan membahas soal yang nomor 17 ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini soalnya adalah panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah 2 pangkat X plus 2. Jika panjang dua sisi yang lain adalah 4 dan 2 pangkat 2X plus 1, maka nilai X yang memenuhi adalah. Nah, ini kalian harus ingat tentang teorema Pitagoras ya, yang berlaku pada segitiga siku-siku. Ibu ingatkan kembali ya, kalau di dalam segitiga siku-siku ya, ini Ibu gambar segitiga siku-siku. Nah, panjang sisi siku-sikunya, yang panjang sisi miringnya ini ya, 2 pangkat X plus 2, kemudian sisi yang lain adalah 4, kemudian yang lainnya adalah 2 pangkat 2X plus 1. Nah, pada segitiga siku-siku ini akan berlaku teorema Pitagoras yang bunyinya panjang sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari panjang sisi siku-sikunya ya. Jadi kalau ditulis menjadi begini ya, 2 pangkat X plus 2 ini nanti dikuadratkan sama dengan 4 kuadrat ditambah ini dikuadratkan juga 2 pangkat 2X plus 1 kuadrat ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian ingat konsep kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka ini menjadi apa pangkatnya? Perkalian. Oke, bagus. Jadi nanti ini menjadi 2 pangkat X kali 2 adalah 2X, di sini ditulis, ditambah 2 kali 2 adalah 4. Jadi pangkatnya berubah seperti ini. Kalau yang ini, 4 ini kamu jadikan 2 pangkat ya, supaya nanti basisnya sama ya. Ini basisnya 2, ini juga 2, ini harus 2 juga. Jadi 4 ini kamu sajikan menjadi 2 pangkat 2 ya. Pangkat lagi 2. Ditambah, ini langsung kamu jadikan, ini pangkat dipangkatkan, nanti hasilnya adalah perkalian ya. Sehingga menjadi 2 pangkat 2X kali 2 adalah 4X, ditambah 1 kali 2 adalah 2. Nah, seperti ini. Lanjut, ini belum dijadikan 1 ya. Jadi nanti 2 pangkat 2X plus 4 sama dengan 2 pangkat 4. Dari mana 4? Yaitu 2 kali 2 ya. Ditambah 2 pangkat 4X plus 2. Oke. Kalau sudah seperti ini nanti 2X plus 4 pangkatnya ini kamu jadikan menjadi perkalian bilangan berpangkat. Ingat, perkalian bilangan berpangkat itu maka pangkatnya harus ditambah gitu ya. Jadi ini bisa diuraikan menjadi begini. 2 pangkat 2X dikalikan 2 pangkat 4 ya. Loh, kok bisa begitu? Ya, karena ini adalah ditambah, maka harus dikalikan dengan basis yang sama ya. Seperti itu. Sama dengan 2 pangkat 4, ini juga ini bisa diuraikan menjadi 2 pangkat 4X dikalikan 2 pangkat 2 ya. Jadi ini harus diingat konsepnya ya. Kalau sudah semua suku yang ada di sini ini bisa dibagi dengan 2 pangkat 2 atau dibagi 4 ya. Dibagi 2 pangkat 2. Karena semuanya ini bisa dibagi 2 pangkat 2. Oke, selanjutnya ini menjadi 2 pangkat 2X kali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Itu nanti menjadi begini. 2 pangkat 2X kali 2 pangkat 2 ya. Sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Nah, ini pangkatnya dikurangi ya. 4 dikurangi 2, 2. Sehingga ini menjadi 2 pangkat 2 ya. Ditambah, ini juga 2 pangkat 4X kali 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Nah, ini menjadi hilang sehingga menjadi 2 pangkat 4X. Nah, seperti ini. Ini bentuk yang lebih sederhana lagi ya. Selanjutnya kalau sudah seperti ini anak-anak, ini nanti kamu misalkan ya. Jadi nanti dimisalkan, misal ya di sini misal ya.
2 pangkat 2x itu Ibu beri lambang sebagai A misalkan ya. Jadi ini 2 pangkat 2x itu diganti dengan simbol A. Maka nanti ini menjadi 2 pangkat 2A. Jadi ini diganti dengan 2. Ya, diganti dengan A, maaf. Sehingga ini menjadi 4A ya. Sama dengan ini juga 2 kali 2 pangkat 2 adalah 4 ditambah. Nah, ini menjadi A kuadrat. Loh, kok bisa A kuadrat, Bu? Ya, uraiannya seperti ini. Ibu beri warna lain biar tidak campur ya. Warnanya misalkan kuning. Oke. Oke. Nah, sekarang ini. 2 pangkat 4x kok bisa menjadi A pangkat 2? Oke, 2 pangkat 4x ya, 4x ini bisa ditulis menjadi 2 pangkat 2x dipangkatkan lagi menjadi 2. Kan bisa diuraikan seperti ini ya, bisa ya. Nah, 2 pangkat 2x kan sudah Ibu misalkan sama dengan A, maka ini ditulis A kuadrat. Nah, terjadilah ini A kuadrat di sini ya, ini di sini. Oke. Kembali pulpennya Ibu beri lagi merah ya, ungu. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian ini dikelompokkan menjadi satu ruas. Jadi 4A ini dipindah ruas ke ruas kanan ya. Sehingga ini menjadi 0, ruas kirinya ini menjadi 4 ditambah. Oke, kita sebentar ya, kita urutkan aja biar cepat. Ini Ibu hapus dulu. Oke. Bentar ya. Nah, ini A kuadratnya taruh sini ya. Biasanya gitu yang mengandung kuadrat taruh di depan. Kemudian 4A-nya ini 4A ditaruh di ruas kanan sehingga dihapus dulu ini. Ini dihapus dulu. Ini tanda ini. Oke. Bentar ya. Bentar. Nah, 4A-nya ini kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 4A ya, 4A. Kemudian 4-nya ini kita pindah ke sana. Karena tidak pindah ruas, tetap dia menjadi positif 4. Nah, ini menjadi persamaan kuadrat anak-anak ya. Persamaan kuadrat ya. Maka ini bisa kita cari nilai A-nya dengan cara pemfaktoran ya. Kamu cari dua bilangan ya, dua bilangan. Kalau di jumlah hasilnya adalah 1, ini 1 ya. Kalau di jumlah hasilnya min 4, mohon maaf. Kalau di jumlah hasilnya adalah negatif 4, ya di sini. Kalau dikalikan hasilnya adalah positif 4, ya maka bilangannya berapa? Ya betul, bilangannya adalah negatif 2 dengan negatif 2 ya. Karena negatif 2 kali negatif 2 adalah 4. Negatif 2 ditambah negatif 2 adalah negatif 4. Nah, kalau sudah bilangannya ini kita taruh di sini nanti. Ini menjadi A min 2. Ini juga menjadi A min 2. Jadi kamu cari nilai A-nya. 0. Oke, berarti nanti A-nya ini kembar ya. Nilainya ini kembar. Jadi A dikurangi 2 sama dengan 0 atau itu ya. A dikurangi 2 sama dengan 0. Maka di sini A sama dengan 2 ya. Ini juga A sama dengan 2. Nah, karena A-nya sama dengan 2, kita masukkan ke sini ya. Nah, kita masukkan ke sini ya. Jadi nanti 2 pangkat 2x sama dengan 2 ya. Ini 2 ini kalau tidak ada pangkatnya, dia pangkatnya 1. Itu ya. Sehingga nanti ini diambil, karena basisnya sudah sama, ini diambil, kita kerjakan di sini. 2x sama dengan 1, maka x sama dengan 1/2. Jadi nilai x adalah setengah. Jadi yang ini jawabannya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Yang sabar ya. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Oke, sekarang kita lanjutkan yang nomor 18 ya. Nomor 18 ini anak-anak ya. Diketahui fungsi kuadrat. Ini sudah masuk bab tentang grafik fungsi kuadrat ya. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan 2x dikurangi 7x dikurangi 5 serta titik A 2, min 11, B min 1,0 dan C min 4,55.
Titik yang dilalui grafik fungsi f(x) adalah, nah ini bagaimana caranya? Nah caranya anak-anak, suatu titik kalau melalui grafik ini, suatu grafik ya, maka nanti kalau harga X dan Y-nya dimasukkan ke sini, maka dia akan bernilai benar ya. Kita cek sekarang titik A. Apakah titik A ini melalui grafik ini ya? Melalui grafik ini. Ya, titik itu. Kita cek, caranya cek adalah begini anak-anak. A itu kan, maaf ya. A itu nilainya adalah, maaf ini. Insya Allah, sebentar ya. Sebentar, ini Ibu hapus dulu. Sebentar. Nah, bentar ya. Nah, A itu adalah 2,-11. Nah, bagaimana cara ngecek apakah A ini masuk di melalui grafik ini? Caranya adalah ingat bahwa ya 2,-11 ini artinya ini adalah nilai X dan ini adalah nilai Y. Nah, nilai Y maksudnya adalah nilai ini, fx ya. Jadi kamu masukkan, ini Y-nya, fx-nya diganti -11 di sini ya. Sama dengan, ini 2 kali, X-nya diganti dengan 2 ya. Jadi nanti gini, 2 kali 2 kuadrat gitu ya. Nah, dikurangi 7 kali. Nah, ini X-nya juga diganti dengan 2. Seperti ini ya. Jadi diganti 2 sesuai dengan yang diketahui. 7 kali 2 dikurangi 5. Nah, selanjutnya ini dihitung. Apakah dia sama dengan -11 ya? Kita hitung. Ini 2 kali 2 pangkat 2 adalah 4 ya. Dikurangi 7 kali 2, 14 gitu ya. Dikurangi 5. Terus selanjutnya 2 kali 4 adalah 8, dikurangi 14, dikurangi 5. Ya. Ini penyelesaian tadi. Sama dengan, nah 8 dikurangi 14 berapa? -6 ya. -6, -5 adalah -11. Nah betul ternyata. Jadi nanti kesimpulannya kalau dia betul sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ini, maka dia melalui grafik ini ya. Jadi titik itu dilalui dengan grafik ini. Jadi yang A ini betul ya. Yang A ini betul. Ya. Sekarang yang B ya. Yang B kita cek ya. Yang B itu adalah titik -1,0. Apakah kalau X-nya diganti -1, Y-nya diganti 0 itu menghasilkan kalimat yang benar? Maka kita coba ya. Fx ini diganti dengan 0. Jadi 0 sama dengan, ini tetap 2 ya. 2, X-nya diganti dengan ini, X-nya ini diganti dengan -1. -1 kuadrat dikurangi 7 kali -1 dikurangi 5 ya. Sama dengan, -1 kuadrat adalah 1 ya. Jadi 2 kali 1. -7 kali -1 itu adalah +7 ya, dikurangi 5. Nah, hasilnya nanti 2 ditambah 7 dikurangi 5. Ada berapa ini? 2 tambah 7, 9. 9 kurangi 5, 4. Nah, kamu lihat, apakah 0 itu sama dengan 4? Salah ya, berarti B ini tidak termasuk ya. Dia tidak dilalui grafik titik B-nya. Sekarang yang C, titik C kita cek juga. C adalah -4,55 ya. Nah, fx-nya diganti 55, kemudian ini 2 kali -4 kuadrat dikurangi 7 kali -4 dikurangi 5 ya. Terus 2 -4 kuadrat adalah 16, berarti 2 kali 16 di negatif kali negatif positif ya. 7 kali 4, 28 dikurangi 5. Oke, 2 kali 16, 32
ditambah 28 dikurangi 5. Oke. 32 ditambah 28 berapa hasilnya? 60 ya. 60 dikurangi 5 adalah 55. Oke, ternyata benar 55. Jadi C ini yang benar. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Titik A dan C. Nah, begitu anak-anak caranya ya. Sekarang lanjut yang nomor 19 ya. Nomor 19, jika nilai diskriminannya dinyatakan oleh D, maka pernyataan yang benar adalah, perhatikan berikut ya. Jadi ini anak-anak, ini grafiknya adalah, ini grafik fungsinya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kamu ingat ya pada teori grafik fungsi kuadrat, kalau grafiknya itu terbuka ke bawah, maka A itu harus negatif ya, kurang dari 0. Ya, jadi ini A kurang dari 0 karena di sini adalah grafiknya terbuka ke bawah ya. Kemudian kamu lihat lagi, karena grafiknya ini tidak memotong sumbu X, maka dia tidak memiliki penyelesaian. Artinya diskriminannya itu juga negatif kurang dari 0 ya. Karena ini tidak memotong ini ke sini. Dia melayang ya ke bawah. Jadi tidak memotong ini, tidak memotong sumbu X. Maka D-nya kurang dari 0. Ingat-ingat ya. Kemudian untuk C-nya, C itu adalah ini, C itu adalah perpotongan grafik dengan sumbu Y, itu nanti menghasilkan titik C, 0,C ya, 0,C. Di sini C-nya itu ada pada kisaran angka negatif ya. Ini kan sumbu Y ya, sumbu Y. Ini adalah angka-angka negatif ada di sini, C-nya ada di sini. Jadi ini 0,C ya. C-nya otomatis di sini adalah bilangan negatif, sehingga C itu kurang dari 0. Maka jawaban yang memenuhi kriteria ini adalah yang D ya. Jadi A kurang dari 0, C kurang dari 0, dan D kurang dari 0 ya. Kalau A, B, C ini salah ya. Ini A kurang dari ini, C lebih dari 0, ini salah ya. Jadi itu caranya yang nomor 19. Yang penting untuk nomor 19 kalian harus ingat teori kalau grafiknya terbuka ke bawah itu maka A-nya bagaimana. Kalau ke atas begini ya, ini A-nya itu harus A lebih dari 0 kan gitu kan? Ya, jadi seperti itu. Teorinya kamu buka kembali kalau sudah lupa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang nomor 20 anak-anak. Nomor 20, perhatikan berikut ini. Persamaan dari grafik fungsi di bawah ini adalah titik-titik. Ini ada pilihan, ada 4 pilihan ya. Oh, ada 2 ya. Ini sementara nomor 20 dulu ya. Nomor 20. Ini cara mencari persamaannya anak-anak. Itu secara teori kita bisa menggunakan 3 titik yang dilalui oleh grafik ini. Nah, grafik ini, katakanlah grafik ini asalnya adalah rumus umumnya seperti ini anak-anak. Fx sama dengan AX kuadrat ya, ditambah BX ditambah C. Nah, ini adalah persamaan umum dari grafik fungsi kuadrat. Karena melalui titik 0,0 ya, jadi melalui titik 0,0 kan ini ya, melalui titik apalagi 4,0 ya, diketahui ini melalui titik 2, negatif 4. Nah, titik-titik ini kita substitusikan pada persamaan umum ini ya, grafik fungsi kuadrat ini. Artinya angka yang pertama adalah nilai X, angka yang kedua adalah nilai Fx ya. Ini angka yang pertama nilai X, ini angka yang kedua adalah nilai Fx, yang ini juga X, ini adalah Fx. Nah, kita cari 3 persamaan ya. Oke, untuk yang 0,0 kita kerjakan dulu ya. Nah, ini kita mengacu pada persamaan ini yang Ibu beri kotak ini ya. Jadi Fx ini diganti dengan 0 karena Fx-nya 0. 0 sama dengan A kali X-nya juga 0 ya. X-nya juga 0. Berarti A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ya.
ditambah C. Nah, A kali 0 itu 0, tidak usah ditulis. B kali 0 juga 0, tidak usah ditulis. Sehingga ini ketemu, maka C-nya sama dengan 0 ya. Ini habis ya, tinggal C sama dengan 0. Maka C ini sudah ketemu 0. Jadi intinya anak-anak kalian harus mencari nilai A, B, dan C ya. Jadi C-nya sudah ketemu. Sekarang kita cari nilai AB melalui dua titik ini ya. Sekarang titik 4,0 ya, 4,0. Nah, kita ganti fx-nya kita ganti 0, kemudian x-nya kita ganti 4. Jadi nanti A kali 4 kuadrat ditambah B kali 4 ditambah C-nya ini 0, langsung dikasih 0 ya. Nah, gini. Sehingga ini menjadi 0 sama dengan 4 kuadrat berapa? 16A ya. 16A, kemudian B kali 4 adalah 4B. Nah, ini persamaan yang pertama ya. Kita sederhanakan biar lebih sederhana. Ini masing-masing bisa dibagi 4 kan ya. Bisa dibagi 4 sehingga menjadi 0 sama dengan 16 bagi 4, 4A ya. 4B dibagi 4 adalah B. Nah, gini. Ini adalah persamaan yang pertama ya. Nanti kita pakai teknik eliminasi ya. Kemudian titik yang berikutnya adalah 2,-4 ya. Artinya x-nya adalah 2, fx-nya adalah -4. Kita masukkan ke sini langsung ya, fx kita tulis -4 sama dengan A kali ini x-nya 2 diganti 2 kuadrat ditambah B kali 2 ditambah 0 ya. Maka nanti ini ditulis -4 sama dengan 2 kuadrat adalah 4A ditambah 2 kali B adalah 2B. Nah, sekali lagi ini juga bisa disederhanakan. Masing-masing bisa dibagi 2 ya anak-anak ya. Jadi nanti -4 ini dibagi 2 adalah -2 sama dengan 4A dibagi 2 adalah 2A. Ditambah 2B dibagi 2 adalah B. Nah, ini ada persamaan baru lagi. Ditambah B ya. Nah, gini ya ditambah B. Ini ada persamaan baru lagi. Jadi ada persamaan 4A tambah B sama dengan 0, 2A tambah B sama dengan -2. Ibu taruh sini ya. Kita proses dengan eliminasi ya. Jadi 4A ditambah B sama dengan 0. Ini 2A ditambah B sama dengan -2. Nah, kita eliminasi, kita kurangi ya. Kita mengeliminasi atau menghilangkan variabel B ya. Jadi ini kita kurangi. 4A dikurangi 2A adalah 2A ya. Ini 0 sama dengan 0 dikurangi -2. Berarti nanti 2 ya. Jadi 0 dikurangi -2. Itu sama dengan +2 ya. Min jadi plus. Sehingga A-nya sama dengan 2/2 sama dengan 1. Jadi A-nya ketemu 1. Sekarang lanjut kita cari B-nya anak-anak. Mencari B, boleh kalian manfaatkan yang ini, persamaan yang ini atau yang ini ya. Yang atas ya kita cari dengan menggunakan ini ya. Jadi nanti 4A ditambah B sama dengan 0. A-nya sudah ketemu 1, 4 kali 1 ditambah B sama dengan 0, 4 ditambah B sama dengan 0, maka B sama dengan -4. Oke, B-nya sudah -4. Jadi nanti grafik fungsinya adalah fx ya sama dengan A-nya ini kan asalnya AX kuadrat plus BX plus C kan ya. Maka nanti fx A-nya diganti dengan 1. Jadi nanti X kuadrat, satunya tidak usah ditulis. B-nya adalah -4X plus C-nya adalah 0, tidak usah ditulis. Jadi nanti grafiknya ini ya. X kuadrat -4X. Maka yang betul adalah jawaban B. Seperti ini anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat berlatih ya.
Oke, sampai nomor 20. Untuk selanjutnya, nomor selanjutnya insya Allah Ibu bahas pada video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.